apa saja sih batasan-batasan yang diperlukan bagi seorang muslim agar ketika bercanda itu tidak melanggar aturan syariat, Ustaz? Ya, baik. Ini sekaligus barangkali menjadi rangkuman juga ya. Oke. Rambu-rambunya atau batasan-batasannya. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan di awal, batasannya adalah tidak mengandung sebuah kedustaan. Ini candaan itu tidak mengandung dusta, karena Rasulullah SAW mengatakan na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan, ya, aku tidak mengatakannya kecuali hal yang benar saja. Dan kemudian selanjutnya adalah kita melihat atau meluruskan tujuannya. Jadi tujuan candaan ini bukan hanya sekedar ketawa ketiwi. Nah, tadi juga kita sudah sampaikan kan bahwa di dalamnya ada ilmunya, misalkan ada edukasinya dan yang lain-lain ya. Dan mungkin barangkali boleh nggak, tapi kalau misalnya kita hanya sekedar hiburan saja untuk menghilangkan rasa penat, boleh. Sekali lagi hal yang mubah ya, tidak melanggar batasan syar'i ya. Ya, seperti tadi kebohongan atau hal yang merugikan ya, yang membuat orang tersinggung dan lain-lain ya. Maka jangan sampai itu bercanda menjadi tujuan utama kita dalam berkonten, misalnya kalau dalam dunia maya ya, tapi hanya sekedar selingan saja, menjadi fresh lah istilahnya ya, kontennya menjadi fresh dan lain-lain. Kemudian jangan melewati batas, jangan sampai kebablasan kita dalam bercanda sehingga nabrak semua ya syarat-syarat yang ada ya, seperti kebohongan tadi dan lain-lain. Selanjutnya lagi, ini juga tadi sudah sempat disinggung, jangan bercanda itu kemudian menyinggung orang lain ya, atau membercandai orang yang tidak suka bercanda. Ya. Karena nanti akan dianggapnya sebuah hal yang serius barangkali atau menyakiti hati dan lain-lain. Maka sebenarnya yang paling tepat adalah ya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-adl itu di segala macam kehidupan kita, di seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bercanda. Jangan sampai bercanda kepada orang yang salah. Banyak kan kalau di sosial media itu prank sosial eksperimen itu salah sasaran justru jadi istilahnya jadi mafsadat yang besar. Kasus harus klarifikasi apa segala macam ya. Kenapa itu? Karena bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda atau orang yang dibercandai itu menjadi tersinggung atau yang lainnya ya. Kemudian juga jangan bercanda dalam hal-hal yang serius ya. Serius dalam arti di sini contohnya seperti ilmu ya, tentang agama, tentang persaksian. Ini juga persaksian maksudnya adalah seperti di majelis hakim gitu ya, persaksian yang memang harus serius, nggak boleh bercanda. Kalau bercanda ya nanti nggak selesai hukumnya ya. Kemudian juga hindari ya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tadi juga sudah kita sebutkan banyak sekali ya. Menakut-nakuti kaum muslimin juga itu termasuk ya. Kemudian berdusta ya, dan barangkali menyudutkan atau melecehkan ya satu dua pihak atau bahkan kelompok tertentu ya, itu juga tidak boleh. Dan ini yang juga penting ya, adalah hindari candaan yang mengakibatkan ya fitnah yang dimaksud adalah kerusakan ya, berisi tuduhan kepada orang lain ya, atau sekedar menyampaikan informasi yang tidak valid atau hoax seperti itu. Ini justru madorotnya banyak sekali ya, maka jangan bercanda ke arah seperti itu ya. Seperti yang Aan bilang tadi, cari aman saja, jangan yang di pinggir jurang. Itu sangat berbahaya ya. Dan juga hindari kata-kata yang buruk tentunya. Bercanda itu ya sewajarnya saja. Jangan sampai kemudian udah mau bercanda ada bohongnya, kemudian membuat orang sakit hati, kata-katanya kasar pula. Aduh, udah double.
bukan double lagi, malah udah selesai itu sudah isinya haram semua. Ya jangan sampai bercanda sampai segitunya ya. Jadi ya tentunya harus melihat hal-hal yang maslahat dan tidak menabrak ya syariat-syariat ataupun menabrak norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentu kita harus ingat bahwa candaan ini bukan menjadi lifestyle kita, jangan sampai menjadi hidup kita untuk bercanda, tidak ya, karena kita perlu serius ya. Ada waktu bercanda sesekali saja dan jangan banyak tertawa.